feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Kami dapat sampaikan sebagai informasi untuk program ketahanan pangan konsumen yang merupakan kerjasama antara PT SHS, Pramuka dan PT Maksutani, yang mana luas area lahan yang telah saat ini seluas 30 hektar dengan 14,7 hektar yang telah diproses sebagai lahan percetakan untuk penanaman padi. Sumbernya di mana? Padi yang ditanam pada lahan seluas 15,7 hektar ini sendiri merupakan padi untuk konsumsi, yang mana ditargetkan akan menghasilkan minimal 7,5 ton beras per hektar. Oh, ini langsung tanam ya, enak ya? Irigasi sebelah mana? Irigasi tadi di belakang Pak, kalau di sini. Besar itu jauh ya? Besar loh. Untuk metode penanaman padi yang digunakan saat ini yaitu dengan cara mekanisasi, yang mana merupakan penanaman padi pertama yang menggunakan metode tersebut. Berarti mundur lagi di luar. Kamu yang mundur, bukan dia yang mundur. Kamu gimana? Kamu suruh orang mundur? Ya, udah foto. Pelangnya terbalik tuh. Cabut aja pelangnya. Waduh, pelangnya. Posisinya. Oh iya, tukar pelangnya. Ya. Cabut. Ditukar aja, tukar. Itu sana tuh. Ya, politik dong, Pak. 1, 2, 3. Posisi sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Itu kan 3 cakra. 1, 2, 3. Dari sini. Tiga cakra, 1, 2, 3.
Sepatu bapak yang mau diganti. Akhirnya itu nggak ada mana.
Menuju acara dilanjutkan dengan doorstop. Kami persilakan kepada rekan-rekan media dapat membawa sesi lihatkan. Udah siap nih teman-teman. Tunggu, saya harus bawa teamwork. Sudah ya? Bu, Dirjen. Mudah-mudahan, amin. Amin. untuk mendukung ketahanan pangan ini gimana? Yang pertama, sesuai dengan undang-undang dan amanah dari negara, bahwa dalam Undang-Undang TNI nomor 34 itu dinyatakan bahwa tugas-tugas perbantuan TNI salah satunya adalah membantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bisa dalam berbagai macam ya. Salah satunya dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Subang itu tentunya. Dan pada kesempatan hari ini ya mencapai kembali apa yang disebut dengan swasembada pangan. Dan kita ketahui bahwa pangan ini menjadi sangat krusial saat ini, dan di dunia sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, khususnya padi, jagung, ini ada beberapa negara yang sudah melarang ekspor padi, sehingga mau tidak mau kita sebagai negara yang katanya dulu kita negara agraris, ya, pernah swasembada pangan, beras khususnya, nah kita ingin mencapai itu. Khususnya Posrat dalam hal ini, sesuai dengan perintah dari Bapak Kasat, Panglima TNI yang sudah menandatangani MOU dengan Pak Mentan beberapa waktu yang lalu, kita pendampingan, kolaborasi. Di sini ada yang mewakili petani, yaitu dari Kadis dan Pak Bupati, kemudian dari Dinas Kementerian Pertanian dan juga dari BUMN Sanghyang. Nah, kita berkolaborasi untuk sama-sama mendorong terjadinya peningkatan kualitas dari hasil pangan itu, yaitu padi. Dulu kita pernah cetak sawah, nah, sekarang kita rubah dari sistem yang mencari luas lahan menjadi kepada efisiensi pemanfaatan lahan dengan cara mekanisasi yang sesuai dengan keinginan dari Bapak Menteri Pertanian. Kalau memilih lahan gini, kenapa Pak? Lahan ini dulu di Jawa Barat ini kan terkenal Kerawang, kemudian Cianjur dan Subang. Ya. Kita melihat bahwa lahan di Kerawang ini sudah banyak terjadi perubahan fungsi lahan. Banyak pabrik, banyak ini, dan saya melihat di sini lahan-lahan belum teroptimalkan dan masih luas, dan sehingga dalam hal ini tentunya BUMN ya, Sanghyang yang punya lahan kurang lebih ya, tadi sudah dipaparkan 3.000 sekian hektar. Nanti pelan-pelan kita optimalkan. Yang kedua, kenapa kita pilih di Subang? Ini jalur produksi atau jalan raya pun sudah ada dekat, sehingga memudahkan kita dalam melakukan evaluasi ataupun ya melakukan pengkajian tentang bagaimana peningkatan kualitas dari lahan tanaman padi yang sudah ada ini. Ya, kita berharap ke depan dengan sistem mekanisasi ini, dengan meminimalisir kos dari pengolahan tanah tersebut dan mengefisiensikan, jadi ada penggunaan drone dan sebagainya macam ini, sehingga nanti nilai dari hasil tanaman ini pun semakin tinggi, tetapi nilai operasionalnya bisa kita tekan. Dan ujungnya kita kembalikan lagi kepada petani bisa sejahtera gitu. Ya, saya rasa cukup. Mungkin Pak Bupati ini yang punya lahan, harus tanya juga Pak Bupati ini. Kalau nggak ada izin Pak Bupati, petaninya dibuat demo kan repot juga saya. Baik, yang terhormat Pak Pangkostrat, ini suatu kebahagiaan bagi kami, suatu kesempatan bagi petani kami, ya, untuk yang pertama bagaimana memanfaatkan, mengintensifkan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Subang. Mengintensifkan itu artinya apa? Kita bisa memanfaatkan lahan yang sudah ada, tapi
kapasitas seperti Pak Pangkostrat sampaikan, kapasitas kualitas produksi itu akan semakin baik. Kemudian kuantitas pun yang dihasilkan itu akan semakin banyak juga. Kemudian yang selanjutnya saya juga berterima kasih ini Pak Pangkostrat bersama jajaran BUMN yang hadir ini untuk memberi contoh bagi kita bagaimana pengelolaan pertanian yang baik. Ya, bagaimana pemanfaatan lahan yang baik. Terima kasih juga mungkin nanti ke depan ada dempot-dempot lain yang bisa dilakukan di Subang dengan kerjasama yang baik antara TNI dengan pemerintah kabupaten, dengan BUMN maupun dengan pihak-pihak lainnya yang ada di Subang. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi. Target produksi padinya? Yang jelas ya, kalau dari data yang disampaikan tadi oleh Bu Kadis Pertanian, ini kan jalur Pantura ini produksinya antara 7 sampai 10 hektar, ton. Kita berharap tentunya dengan intensifikasi pertanian ini, dengan meningkatkan dengan jalan mekanisasi pertanian, kemudian juga dengan memperbaiki itu tata kelola pertanian, produksinya mungkin bisa meningkat. Tidak hanya 10 ton, bisa saja 12 ton, bisa saja 14 ton kan nantinya. Artinya ini kita berharap semua pihak itu bisa mendukung ini kegiatan ini. Ini Pak Pangkostrat sudah menginisiasi kegiatan ini dengan sangat baik. Kita sama-sama lah dari pemerintah daerah, apakah pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi itu bisa mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Teman sudah ya? Kementan ini ada dari Kementan, dari Pak Sangyang, BUMN, ya ditanya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang ini kolaborasi yang baik ya antara TNI dalam hal ini Kostrat dengan Pemda Subang, dengan Irjen Kementan, dan juga BUMN. Tentu saja yang menjadi target kita adalah peningkatan produktivitas. Tadi benar, kita targetkan 10 ton minimal. Ya, 10 ton. Ya. Kita harus kawal. Paling penting dari budidaya adalah masalah pengawalan, masalah monitoring. Ya. Kita semua berkomitmen untuk kita monitoring dua blok kerjasama ini. Ke depan bisa kita tingkatkan ke blok-blok yang lain, Pak Pangkostrat dan juga Pak Bupati. Ya. Hopefully ke depan kita bisa mendapatkan produktivitas yang tinggi, kita ada transfer knowledge ke petani, dan ujung-ujungnya adalah kedaulatan pangan. Ya. Kedaulatan pangan adalah hal yang pokok sekarang ini, karena apa? Karena semua negara berjuang struggle untuk masing-masing kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan paling utama adalah peningkatan produksi pangan. Ini adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan produksi dan kualitas produksi pangan. Demikian dari saya, makasih Pak. Jadi saya dimarah sama Pak Amran. Terima kasih Pak Pangkostrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Pangkostrat, Bapak Bupati, Bapak SAS, Ibu Kepala Dinas. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Pangkostrat, ketahanan pangan ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita kekurangan pangan. Negara-negara lain berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, krisis pangan, krisis ekonomi itu lebih baik daripada krisis pangan. Kalau krisis ekonomi, petani kaya. Sementara kalau krisis pangan akan berdampak sosial, berdampaknya luar biasa, bisa berdampak ke politik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mempertahankan kedaulatan pangan itu harus ada. Jadi Pak Menteri senantiasa mengharapkan seluruh lahan, baik itu lahan sawah maupun lahan kering sekalipun, itu harus ditanami. Jadi apalagi dalam musim hujan sekarang ini, semua lahan sawah itu harus tertanamin padi. Karena kita berharap tahun 2024 ini sasaran beras kita adalah 32 juta ton. Sementara produksinya itu sekarang itu yang kita harapkan adalah 55 juta ton. Jadi kita berharap jangan sampai kita impor beras tahun 2024, karena selama Republik ini berdiri, impor beras tertinggi tahun 2023 kemarin mencapai 3,5 juta. Jadi kita berharap tahun 2024, kalau kita semangat seperti yang dilaksanakan sekarang ini, kita akan berharap kita tidak akan ada impor lagi. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Siap cukup Panglima. Siap cukup Panglima. Siap. Udah makan belum? Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.